Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam kebaikan, dalam kesehatan, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini kita akan kembali lagi belajar fikih secara daring, dan seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ihtilam atau mimpi basah. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang haid, ciri balik bagi wanita. Nah, di kesempatan ini kita akan pelajari tentang ihtilam atau mimpi basah, dan ini biasanya dialami oleh laki-laki kebanyakan. Nah, selanjutnya apa itu ihtilam? Ihtilam atau mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan seseorang keluar air mani atau sperma gitu. Jadi mimpi basah itu adalah mimpi yang menjadikan seseorang menjadi basah. Maksud basah di sini adalah basah karena keluar air mani atau sperma. Jadi bukan basah karena pipis di celana, bukan ya. Tapi basah karena keluar air mani atau sperma. Itu ihtilam namanya. Kalau orang mimpi lalu dia misalnya basahnya karena pipis, itu bukan ihtilam. Ya, jadi ihtilam dia mimpi. Nah, dari mimpinya itu dia keluar air mani atau sperma. Ya. Pas dicek, misalkan pas dia bangun, oh ini kok basah sih celana saya misalkan. Tapi basahnya itu bukan air pipis, tapi air mani atau air sperma. Nah, itu namanya ihtilam. Ya, jadi ihtilam atau mimpi basah itu adalah yang menyebabkan seseorang keluar mani atau sperma. Terkait dengan mani atau sperma, Bapak sedikit berikan gambaran. Mani sperma itu seperti telur ya. Jadi ada bau-bau anyirnya gitu. Terus juga bentuknya ada sedikit kental ya. Keluarnya itu disertai dengan perasaan enak ya. Keluarnya disertai dengan perasaan enak, itu mani atau sperma. Itu ciri-cirinya. Kalau misalkan nanti basah, cirinya itu kental, terus ada baunya, bau anyirnya, itu sperma ya. Ini sebagai pembelajaran aja sih agar kita tahu. Nah, ihtilam atau mimpi basah ini merupakan salah satu ciri balik bagi seseorang ya. Jadi ketika seseorang mimpi basah atau ihtilam, itu sudah menjadi balik. Tapi yang menjadi poin intinya adalah bukan mimpinya, tapi keluar spermanya. Artinya seseorang mimpi basah atau ihtilam lalu keluar sperma, nah maka dia balik. Tapi kalau misalkan dia mimpi basah ya, mimpi sesuatu gitu kan, tapi pas dicek tidak keluar spermanya, itu belum balik. Jadi yang paling pentingnya poin intinya keluar sperma atau tidak. Kalau keluar sperma itu ciri balik, sudah balik. Kalau misalkan tidak keluar sperma walaupun dia mimpi basah, itu belum dikatakan balik. Kenapa? Karena yang paling inti yang akan kita soroti dalam permasalahan ini adalah keluar spermanya. Nah, artinya ketika seseorang sudah keluar sperma, walaupun bukan karena mimpi basah, maka dia sudah balik. Jadi keluar sperma itu bukan hanya disebabkan karena mimpi basah saja, tapi bisa juga disebabkan karena hal yang lain ya. Seseorang keluar sperma baik karena mimpi ataupun tidak mimpi, keluar sperma gitu kan, baik sengaja atau tidak sengaja, itu dia menjadi balik seperti itu. Saat seseorang sudah keluar sperma, maka dia telah dikatakan balik. Orang yang sudah balik dalam Islam disebut mukallaf, artinya orang yang sudah terkena hukum-hukum, baik hukum wajib ataupun hukum haram. Maka orang yang sudah balik, semua kewajiban yang diwajibkan pada orang Islam harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Termasuk segala sesuatu yang diharamkan bagi orang Islam, maka harus dia tinggalkan.
karena orang yang sudah balik sudah memiliki buku catatan amal gitu. Jadi orang yang sudah balik maka kewajiban-kewajiban bagi umat muslim harus dilaksanakan seperti sholat. Orang balik sudah tidak boleh lagi meninggalkan sholat, harus sholat. Ya, kalau dia meninggalkan sholat maka ditulis catatan buruknya. Maka dia punya dosa yang sangat besar ketika meninggalkan sholat. Itu orang yang sudah balik Termasuk juga hal-hal yang diharamkan harus dihindari. Ya, misalkan berjudi, berzina gitu kan, hal-hal yang diharamkan dalam Islam, riba dan sebagainya, baik merugikan orang lain atau tidak, pokoknya diharamkan, itu harus dihindari, dijauhi. Ketika dilaksanakan maka dia berdosa juga ya. Ada catatan yang dicatat bagi dia gitu kan, ketika dia melakukan kebaikan ataupun kejelekan, seperti itu. Ihtilam tidak hanya terjadi pada laki-laki saja, tapi bisa juga terjadi pada perempuan. Artinya bisa saja perempuan juga keluar air mani yang menandakan dia sudah balik. Namun biasanya baliknya perempuan itu ditandai dengan sudah keluarnya haid. Jadi ihtilam itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa ihtilam. Perempuan juga bisa keluar mani seperti itu ya. Walaupun mungkin tidak bisa dikatakan sperma ya, karena sperma laki-laki. Bisa juga perempuan itu ihtilam, bisa juga perempuan itu keluar mani, tapi jarang ya, perempuan jarang keluar mani itu. Jadi perempuan baliknya itu bukan karena keluar air maninya, tapi karena sudah keluar haid. Kalau laki-laki keluar air mani, ciri baliknya karena keluar air mani itu sangat sering bagi laki-laki ya, sangat mudah gitu. Tapi kalau perempuan itu sulit, jarang. Jadi perempuan ciri baliknya adalah dengan sudah keluarnya haid, seperti itu. Nah, hal yang harus dilakukan ketika ihtilam, ketika sudah ihtilam, artinya ketika ihtilam lalu disertai dengan keluar sperma gitu. Saat seseorang sudah keluar sperma, baik karena mimpi basah atau karena yang lain, jadi poinnya bukan mimpi basahnya ya, tapi keluar spermanya, maka dia memiliki hadas junub atau hadas besar, sehingga dia berkewajiban untuk mandi wajib atau mandi besar untuk mensucikan hadasnya itu. Jadi orang yang sudah keluar air mani atau air sperma maka dia punya hadas besar, artinya dia nggak boleh melaksanakan sholat, nggak boleh masuk ke masjid, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh bawa Al-Quran karena punya hadas junub. Maka untuk mensucikannya adalah dengan melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Jadi mandi wajib itu adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas besar. Tentu berbeda, ada perbedaan antara mandi besar dengan mandi biasa. Walaupun secara prakteknya hampir sama gitu kan, tapi ada perbedaan yang harus kita ketahui ketika kita mandi besar. Artinya mandi besar itu memiliki rukun atau fardu ya. Nah, maka di sini ada dikatakan rukun mandi wajib atau juga fardu mandi wajib. Fardu mandi wajib itu intinya ada dua. Yang pertama niat. Niat itu adalah berniat menghilangkan hadas besar di seluruh badan. Niat ini dalam hati dan dilakukan barengan dengan mulai mengalir air ke tubuh. Jadi niat itu adalah rukun atau fardu yang pertama ketika kita mandi besar. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah dalam hati aja cukup. Niat saya menghilangkan hadas besar itu udah cukup. Niat saya menghilangkan hadas junub itu udah cukup dalam hati. Baik dalam hati ataupun diucapkan gitu kan. Diucapkan itu boleh, tapi tetap intinya adalah dalam hati. Nah, ketika kita berniat mandi wajib atau mandi besar, niatnya itu dibarengi dengan mulai mengalirnya air ke tubuh. Jadi jangan niat dulu baru airnya disiram, bukan. Air mulai membasahi tubuh kita, maka di sana kita niat. Jadi harus kompak, harus bareng gitu kan antara niat dengan air mulai membasahi tubuh. Jangan misalkan kita niat dulu, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar misalkan. Airnya belum dicucurin ke tubuh kita, itu enggak sah niatnya. Jadi ketika kita niat itu air sudah mulai mengalir di tubuh kita, baru dalam hati kita niat saya mandi wajib, niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar.
Terus fardu yang kedua dalam mandi wajib ini adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Pada saat mandi besar semua bagian tubuh harus terkena air. Maka saat mandi besar harus diperhatikan bagian-bagian tubuh yang jarang terjangkau oleh air, seperti daun telinga luar dalam, semua bulu dan rambut, ketiak, serta jari termasuk lubang anus. Nah ini yang membedakan dengan mandi biasa. Mandi biasa mah nggak masalah, ada yang bagian yang tidak terkena air juga, bahkan terkadang kita nggak keramas gitu kan, itu nggak masalah. Tapi ketika mandi besar itu nggak boleh satu bagian tubuh pun yang luput dari air. Rambut juga harus basah terkena air. Maka ketika kita mandi besar harus kita perhatikan bagian-bagian tubuh yang jarang terjangkau air saat mandi. Ya misalkan ketiak itu kita perhatikan, kita basahi itu ketiak kita. Sebab kalau kita tidak memperhatikan itu bisa jadi ketiaknya kering, gak kebasahi. Daun telinga bagian luar atau dalam, bagian dalam yaitu lepat-lepit telinga yang seperti keong bentuknya, itu kalau kita tidak perhatikan itu enggak terkena air. Jadi pas mandi wajib itu kita fokuskan juga ke telinga, kita kucurkan air gitu kan dari atas ke bagian telinga luar dalam sambil si tangan kita memutar-mutar bagian telinga, memutar jalan siput yang ada di telinga gitu kan. Nah itu harus diperhatikan ketika kita membasuh telinga. Termasuk juga bulu-bulu yang ada di tubuh kita, sela-sela jari itu sebaiknya di sela-sela oleh jari tangan kita ya, pas di kaki, di tangan gitu. Termasuk juga lubang anus itu juga harus kita perhatikan, karena lubang anus itu bagian yang bisa terlihat ketika kita BAB ya. Nah maka bagian itulah yang harus terkena air gitu ya. Jadi bagian anus bagian luar ya, seukuran mungkin setengah senti mungkin itu ya, anus itu yang harus terkena air itu. Nah ini terkait dengan rukun atau fardu mandi wajib. Nah udah selesai materi kita tentang mandi besar dan tentang juga ihtilam ya. Nah maka di kesempatan ini Bapak ngasih tugasnya adalah yang pertama sebutkan dan jelaskan apa itu ihtilam. Ya, itu udah dipaparkan tadi, tinggal lihat lagi nanti PowerPoint-nya ya. Terus yang kedua, sebutkan dan jelaskan 2 rukun mandi wajib tadi barusan. Bagaimana tata caranya, pelaksanaannya ketika kita melaksanakan rukun mandi wajib. Tugasnya dijawab langsung sambil divideokan dan diupload Google Drive. Jadi ini tugas membuat video ya, bukan dipoto, bukan ditulis, tapi penjelasan yang divideokan. Tuh. Nah mungkin itu aja yang dapat kita pelajari. Sekian dari Bapak dan terima kasih atas perhatiannya, waktu yang sengaja diluangkan gitu kan untuk belajar fikih ini. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua, dan semoga dengan kita belajar itu semakin meningkatkan pemahaman kita, pengetahuan kita terkait dengan ilmu fikih seperti itu. Dan sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.